Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan saya pribadi dan teman-teman juga karena kenapa fundamental itu penting gitu ya. Yang pertama adalah kalau misalkan kita mau membangun sesuatu, misalkan rumah gitu ya, fondasi itu adalah sesuatu yang harus eh, diperhatikan sekali karena ketika fondasinya bobrok ya mau rumah sebagus apa juga nanti bakal runtuh juga gitu. Jadi kalau kita punya fondasi atau pemahaman fundamental yang kuat itu kita adaptasinya bisa lebih lancar. Kemudian dengan memahami dasar-dasar kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Kalau ketemu masalah yang mungkin ya AI atau Google belum ada solusinya, kita bisa manfaatkan skill yang sudah kita punya untuk menyelesaikan masalah. Tadi saya sudah sebutkan juga beradaptasi ya. Jadi skill fundamental itu penting ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang baru, kita nggak kaget lagi karena kita sudah tahu dasar-dasarnya sehingga kita bisa beradaptasi dengan cepat. Dan tentunya yang membedakan seorang yang jago sama yang jago banget salah satunya adalah pemahaman fundamentalnya. Jadi eh, mari kita perkuat skill fundamental kita. Oke, ekspektasinya tadi saya sudah sebutkan, kita akan membahas tentang dasar-dasar mulai dari HTML, CSS, JavaScript, kemudian beberapa arsitektur aplikasi web gitu ya, dan memahami proses pembuatan aplikasi web dari awal. Termasuk juga nanti kita coba deploy juga ya ke Domenisia. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang akan kita buat malam hari ini, akan kita coba buat malam hari ini. Eh, Mungkin akan sampai bagian front end, back end terpisah atau juga enggak tergantung progresnya dan materinya. Kalau enggak, nanti materinya bisa teman-teman akses dan bisa dilanjutkan besok harinya gitu ya atau kapan pada saat teman-teman mau belajar lagi. Ini tampilan sederhananya, jadi catatan gitu aplikasi catatan, ada form, kemudian kita bisa masukkan judul, catatan sama kategorinya terus kita simpan nanti dia akan simpan. Kita nggak akan bahas sampai database ya. Mungkin bisa disimpan untuk sesi eh, webinar berikutnya. Karena kalau sampai database lebih panjang lagi ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk arsitektur yang pertama. Ini saya sebutkan web statis atau bahasa Inggrisnya static web. Static web itu biasanya eh, HTML, CSS, JavaScript. Jadi file statik yang kita bisa tulis di komputer kita, HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya, kemudian biasanya kita upload ke hosting gitu ya, melalui FTP kah, atau upload dari web kah, kemudian bisa diakses ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau mau lihat ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada server dan klien. Jadi ketika di browser kita ketik misalkan domainisia.com/about.html, maka si klien akan minta ke server, ada nggak file about HTML? Kalau ada, server akan kirimkan file HTML ke klien dan klien akan menampilkan halaman webnya. Formatnya HTML, kemudian dirender oleh si browser menjadi tampilan web ya. Ada header, ada navigasi, ada isinya, ada footer, dan lain-lain. Nah, bikinnya pakai apa? Ya, bikinnya terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah HTML sebagai struktur utamanya. Jadi kalau misalkan kita tadi analoginya rumah, ya kita bikin kerangkanya dulu, ya. Ada headernya, ada paragraf, ada form, ada button, ada footer dan lain-lain. Kemudian kita bisa tambahkan CSS. CSS itu yang pertama bisa untuk tampilan. Jadi misalkan, oh saya mau formnya di sebelah kanan. Walaupun HTML-nya berurutan dari atas ke bawah, tapi saya bisa pindahkan atau saya bisa atur bahwa formnya saya mau di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di atas atau di bawah. Warnanya juga mau backgroundnya hitam, backgroundnya putih, kuning, dan lain-lain ya. Ya, semua tampilan yang berhubungan dengan tampilan itu yang ngurus itu CSS. Jadi kalau rumah ada catnya gitu ya, interiornya, terus pintu, jendela, dan lain-lain. Nah, kemudian supaya
aplikasi atau halaman web kita lebih interaktif, kita bisa tambahkan JavaScript. Misalkan ketika buttonnya diklik, akan muncul modal gitu ya, modalnya. Terima kasih sudah submit formnya, atau terima kasih sudah mengisi kontak form dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah kerjanya JavaScript. Jadi interaktif. Kalau di rumah mungkin kita alirkan listrik, internet misalkan gitu ya, dan lain-lain supaya rumahnya ya bisa terang dan dapat koneksi untuk nonton webinar malam ini gitu ya. Nah, web static itu bisa dipakai buat apa? Yang pertama cocok untuk landing page. Jadi landing page yang sifatnya perubahannya tidak terlalu sering ya. Mungkin kita bikin sekali, terus nanti kalau ada perubahan mungkin perubahannya minor ya, perubahan beberapa kata gitu. Nggak akan terupdate kayak situs berita yang update sekian jam sekali atau sekian bahkan sekian menit, sekian detik gitu ya. Kalau landing page kan nggak update-nya nggak secepat itu. Kemudian portfolio cocok sekali buat teman-teman yang baru terjun ke dunia pemrograman, pengen bikin portfolio bisa mulai dari web statis atau blog sederhana. Nah, ini mungkin agak kalau blog ya, kalau kayak berita kan sejam atau sehari sekali update-nya. Mungkin kalau blog mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali masih bisa memungkinkan kita menggunakan web statis walaupun agak ribet ya. Setiap kali kita mau update kita harus tulis manual HTML-nya ya. Nah, itu bisa kita gunakan nanti di arsitektur yang lain, tapi itu memungkinkan. Oke. Nah, untuk demonya teman-teman bisa akses di sini fundamental-web.rizafahmi.com. Kita ini dulu saya share ininya dulu ya. Sebentar. Saya share alamatnya dulu. Ups, ada di chat ya. fundamental-web.rizafahmi.com. Dan ini available terus. Jadi kalau teman-teman nanti setelah acara ini selesai mau dieksplor lagi, masih bisa diakses. Jadi bentuknya seperti ini. Sebelum kita mulai, saya mau jelasin sedikit tentang platformnya. Eh, ini adalah materinya dari part 1 tadi pembukaan. Kemudian ini part 2-nya kita bahas web static dan bagian HTML. Nah, di sebelah kiri ini adalah materinya. Di sebelah kanan ini ada text editor sederhana, kode editor sederhana. Jadi teman-teman bisa langsung coba, mau diketik di sini, halo, begitu. Hasilnya akan muncul previewnya di sini, di kanan. Sorry, ya kanan bawah, gitu ya. Jadi kita akan coba langsung di sini, teman-teman bisa juga ikutan coba, gitu ya. Kalau misalkan nantinya setelah misalkan eh, selesai, teman-teman pengen ini di-download atau dicoba di kode editor yang masing-masing, itu teman-teman bisa klik di bagian sini nih. Ada yang gambar petir ini, kanan atas, itu bisa diklik, dia akan masuk ke sebuah platform yang namanya StackBlitz ya. Ini adalah IDE atau ya Cloud IDE yang lebih lengkap. Jadi ada kita bisa lihat pesan errornya di sini, ada terminalnya juga di sini. Terus kalau mau download ada tombol download project di sini. Nanti kita download, disimpan, terus di unzip, terus misalkan mau di deploy bisa seperti ini ya. Nanti saya demokan juga. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang HTML. Jadi HTML itu adalah hypertext markup language ya, bahasa markup. Markup itu maksudnya ada kurung buka, kurung siku gitu ya, kurung buka, kurung tutup, yang digunakan untuk sebagai kerangka dari sebuah dokumen. Dokumennya namanya HTML. Itu. Dia membuat struktur, kemudian HTML ini bisa diakses di semua browser, baik itu di laptop, desktop, tablet, ataupun handphone. Selama ada web browser, dia bisa diakses gitu ya, bisa dibuka gitu. Dan basis dari semua aplikasi web ya. Aplikasi web pasti ada HTML-nya. Mau HTML-nya ditulis JavaScript atau mau ditulis di file HTML itu sendiri, tetap harus ada HTML-nya. Oke. HTML sendiri sebenarnya udah cukup lama dan sudah berevolusi ya. Awalnya dia adalah dokumen dengan link atau tautan. Contohnya ini. Ini adalah halaman web pertama. Bentuknya seperti ini. Kayaknya waktu itu belum ada CSS, jadi benar-benar plain.
hanya HTML aja, ada linknya, kalau diklik dia akan menuju ke dokumen yang lain. Kalau sekarang kalau diklik dia akan menuju ke domain, kemudian ke halaman indeks HTML misalkan. Kemudian berevolusi sedikit menjadi website. Website udah ada tampilan-tampilannya ya, udah ada warna, ada gambar, ada form, macam-macam gitu ya, dan seterusnya. Nah, berkembang lagi di tahun-tahun sekarang malah jadi aplikasi. Apa aja kita bisa akses dari web. Mau dokumen, spreadsheet, presentasi, ya, jalanin code editor bisa di di browser. Nonton video misalkan YouTube atau Netflix atau yang lain itu bisa di browser juga. Mau bukanya di mobile walaupun tampilannya agak lebih kecil berbeda tapi tetap bisa. Nah, struktur dasarnya ya seperti ini. Jadi ada doc type, dokumen type-nya HTML kita definisikan. Kemudian ada HTML buka dan HTML tutup. Di dalamnya ada, di antara HTML itu ada body, head dan body. Jadi ada, kita balikin. Nah, HTML buka tutup, kemudian di dalamnya ada dua yaitu head dan body. Title ini sebenarnya opsional, tapi kalau teman-teman kayak tab gini, nah ini title itu ya. Jadi kita disarankan untuk ditulis supaya orang lebih jelas. Kemudian isinya itu berada di dalam sini, body. Jadi misalkan kita mau coba ya copy aja, langsung paste. Nah, di sini akan muncul header level 1 dan ada paragraf. Ya. Ini penjelasannya, header itu ada H1 sampai H6. Jadi misalkan mau H2 bisa diketik aja di sini. Hmm. Nah, H2 itu tentu ukurannya lebih kecil dari H1 ya. Tapi itu juga nanti bisa kita ubah di CSS sebenarnya. Ini hanya tampilan defaultnya. Oke, ada paragraf, ada div. Div itu seperti kosongan ya. Elemen yang kosong aja, nggak ada apa-apa. Cuman sebagai grouping aja penanda. Misalkan ini div. Tuh, nggak ada bedanya sama paragraf sebenarnya. Tapi bisa digunakan untuk banyak hal, untuk layout juga. Span juga mirip ya, tapi dia biasanya digunakan di dalam, misalkan di dalam sebuah div atau di paragraf, misalkan di sini span, eh, kemudian kita kasih eh, ini di dalam paragraf. Nggak ada apa, nggak kelihatan efek apa-apa sebenarnya. Tapi nanti dengan CSS kita bisa tambahkan, misalkan kita mau bikin ini warnanya biru atau kuning ya dan lain-lain. Oke. Kemudian di semenjak HTML versi 5 itu ada beberapa elemen kosongan juga mirip seperti div tapi punya makna. Artinya misalkan saya mau bikin di atasnya ada navigasi, ada header. Kita bikin tambahkan header. Kemudian navigasi untuk misalkan mau ke halaman berikutnya atau halaman sebelumnya. Terus ada konten utama, isinya, isi utamanya, ada sectionnya, bagian-bagiannya, ada artikel, ada biasanya ada menu di sebelah kiri, pakai aside atau ada footer gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana, kalau kita pakai header di bawah juga nggak apa-apa gitu. Ini hanya sebagai penanda aja. Ini sebenarnya header gitu, tapi di bawah nggak ngaruh kemana-mana. Cuman sebagai penanda bahwa ini adalah header. Oke. Nah, untuk yang interaktif, yang apa ya, yang butuh interaksi dengan user, kita bisa pakai anchor atau link atau tautan bahasa Indonesianya. Kita bisa pakai button, ada form, input, text area dan lain-lain. Ya, di sini ada contohnya. Kita bisa copy aja terus di paste. Kalau image itu harus ada di sini. Kebetulan kan di sini filenya cuma indeks HTML, belum ada image-nya ya. Jadi ini image-nya broken, nggak bisa tampil ya. Jadi kita hapus saja. Nah, misalkan ini ada kontennya, terus ini klik di sini misalkan apa, rizafahmi.com gitu ya. rizafahmi.com, kalau diklik dia akan menuju ke halaman atau ke rizafahmi.com gitu. Jadi ini adalah tautan ya gitu. Kalau misalkan
nanti kita bisa bikin satu halaman lagi, misalkan about.html, kita bisa tulis di sini, about.html. Dia akan menuju ke halaman about.html. Atau ke halaman diri sendiri. Kita juga bisa klik, dia larinya ke situ. Gitu. Connect to project. Ya, nggak usah ya, nanti aja. Oke, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita coba bikin aplikasi ini? Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan akhir kita kan mau bikin seperti ini. Kira-kira tampilan HTML-nya seperti apa? Kita nggak di bagian ini kita nggak akan jadi seperti ini. Tapi setidaknya kita bikin strukturnya dulu atau fondasinya dulu ya. Jadi yang pertama kita siapkan struktur dasarnya dulu ya. Kalau mau cepat kita tinggal copy paste aja. Di sini ada title-nya aplikasi catatan. Kemudian saya siapkan satu kontainer atau satu elemen khusus untuk yang bagian ini. Dari atas sini sampai sini. Terus kemudian ada footer. Yang baru kelihatan footer karena ini masih kosong ya. Kita bikin nih, konten di sini gitu ya. Anggaplah seperti itu. Oke. Nah, kontennya apa? Kontennya adalah ya ini. Ini apa kira-kira? Ini adalah header. Mungkin kita header level 1, ini header level 3 ya. Nah, seperti ini. Tambahkan saja. Sudah ada. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi form. Formnya ada label. Label itu yang ini, judul, catatan, dan kategori. Kemudian di dalam label itu ada input dengan type-nya teks, kemudian ada text area untuk teks yang lebih panjang, dan di sini ada contohnya radio button. Bukan radio button, sorry. Combo box ya. Drop down. Dan kemudian ada tombol submit untuk menyimpan catatan. Oke. Jadi kita tambahkan form. Bisa di-copy di bagian sini aja sampai sini, atau mau di-copy semua juga nggak apa-apa. Nah ini. Yang bawah ini nggak usah dulu. Ya, kita fokus ke sini dulu. Oke ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Kalau kita eh, belum kita styling, yang akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Kalau teman-teman kesulitan, bisa klik tombol solve aja di sini. Nah ini hasilnya, hasil akhirnya. Misalkan ada yang salah gitu ya, error atau apa, wah nggak kelihatan, atau kok nggak muncul ya, buttonnya nggak muncul, misalkan eh, kehapus gitu. Nah error, reset, solve. Udah, selesai. Di sini kita bisa pilih kategorinya, bisa judulnya ditulis ya, tulis, nah, dan seterusnya. Ini HTML. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, ke bagian CSS. Nah, untuk CSS ini, di sini sebagai starternya saya sudah tambahkan sebuah file namanya style CSS yang masih kosong. Nanti kita akan cari tahu gimana cara koneksikan antara HTML dan CSS. Dan kemudian yang berbeda dari bagian sebelumnya adalah saya tambahkan aside ini untuk yang bagian tadi ini, yang bagian ini, bawah ini, untuk menampilkan catatan yang sudah disimpan. Oke, jadi di sini ada uh, header, ada form, di sini ada daftar catatan, dan terakhir ada footer ya. Dinding, terus ada mungkin ada apa jendela, pintu dan lain-lain. CSS adalah interior, cat, ya, mau diwarnain seperti apa, layoutnya gimana gitu ya, supaya tampilannya nggak gini, jadi lebih bagus lah ya. Sebenarnya bisa kita kasih apa, di enter gitu, di break, bisa turun ke bawah, tapi tetap aja kurang kurang oke ya, kurang oke. Nah, CSS adalah gunanya untuk itu. CSS itu kalau di panjangnya adalah cascading style sheet. Cascading itu kalau secara harfiah artinya mengalir dari atas ke bawah. Jadi perintahnya itu
dia akan mengikuti dari atas ke bawah. Yang misalkan ada konflik, ada dua styling, misalkan saya set background colornya yang di atas merah, yang di bawah biru. Maka karena yang dari atas ke bawah cascading, artinya yang paling bawah yang lebih berkuasa, artinya backgroundnya menjadi biru, yang merahnya di override, ditimpa gitu ya. Kemudian ada kata-kata style sheet, itu maksudnya adalah daftar atau catatan. Jadi kayak dokumen lah ya, dokumen untuk mencatat styling gitu. Kita bisa eh, koneksikan antara HTML dan CSS dengan beberapa cara. Bisa inline langsung dari tag HTML seperti ini. Jadi di H1 misalkan ya. Di H1 kita bisa langsung style. Ada properti yang namanya style, misalkan color, warnanya warna tomat. Tuh, jadi warna warna tomat ya. Misalkan, wah saya mau font size-nya besar gitu. Lebih besar lagi, misalkan 36 pixel gitu. Atau 136, gede sekali ya, 36. Dan seterusnya. Cara kedua, kita bisa tambahkan di bagian head gitu, tag yang namanya style. Oke, di dalam sini, nah kita bisa menulis perintah CSS seperti ini misalkan. Jadi ini kita hapus dulu supaya balik lagi ke bagian sebelumnya. Terus kita pindah yang tadi ini formatnya sedikit berbeda. Jadi yang pertama kita tulis adalah selektor. Selektor itu kita mau mengubah yang mana? H1, H3, form, atau label atau apa. Misalkan H1. Kemudian H1-nya mau kita apain? Oh, saya kasih warna tomat. Saya kasih font, misalkan 36. Dan seterusnya. Hampir sama seperti tadi, cuman penulisannya agak beda. Oke, jadi ada selektor, ini adalah selektor. Yang kita select apa, yang mau kita, tujuannya mau kemana, tujuannya yang mau diubah yang mana, kemudian propertinya apa, kemudian value atau nilainya apa, gitu ya. Atau misalkan saya mau warnanya RGB, misalkan 000, hitam 000, atau CA, 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 ya. Atau ada format lain, misalkan eh, RGB, dan seterusnya. Bisa aja. Oke, gitu caranya. Kemudian misalkan contohnya eh, di sini selain selektor menggunakan nama elemen seperti H1, H3, form, kita juga bisa pakai selektor dengan menggunakan ID. Kalau di sini teman-teman perhatikan, H3 ini saya kasih ID subtitle. Artinya, saya bisa memberi eh, apa memilih selektornya yaitu subtitle, tapi menggunakan tanda pagar atau hashtag ya. Pagar subtitle, artinya ID subtitle. Saya mau kasih colornya, ini color apa ya? Nah, color itu warnanya biru. Mungkin align-nya center, dia di tengah. Kemudian selektor berikutnya menggunakan tanda titik. Titik ini artinya apa? Artinya adalah semua elemen HTML yang mempunyai class name, container, maka akan di styling oleh bagian ini. Jadi kalau misalkan di sini kita kasih container, misalkan seperti ini, maka dia akan berubah ininya ya. Yang ini udah berubah ya. Kalau kita ulang lagi, dia ke kiri. Kalau ini saya agak ke tengah. Saya tambahkan uh, width maksimumnya 1000 pixel, marginnya yang atas itu satu rem,
dan auto kiri kanannya auto, bawahnya satu rem juga. Jadi atas bawah itu satu, yang kiri kanannya auto, otomatis jadi ke tengah gitu ya. Sebentar. Oke. Kemudian tadi di sini saya udah siapkan style CSS ya. Ini cara ketiga. Cara ketiga adalah kita tidak memasukkan ke dalam satu file di sini indeks HTML, tapi kita pisahkan menjadi file terpisah namanya .css. Mau apa? Mau style.css, mau warna.css atau apapun ya, bebas ya. Penamaannya bebas. Nah, tapi sekarang udah balik lagi. Wah, ini udah nggak ada efeknya nih gitu. Kita harus koneksikan dengan link. Link dengan rel stylesheet, kemudian href-nya atau eh, file yang kita tujunya kemana. Di sini kita namanya style.css. Nah, sudah kembali seperti semula. Jadi, supaya tadi yang di bagian atas, separation of concern, memisahkan antara struktur dengan tampilan presentasinya. Presentasinya ya warna, ukuran, kemudian layout, dan lain-lain. Oke, jadi kita pisahkan saja. Oke, di sini kita akan lihat beberapa eh, hal lagi yang perlu kita ketahui. Misalkan tadi warna foregroundnya black, ini udah ya. Terus untuk ID selektornya pakai hashtag atau pakai pagar. Terus untuk selektor atribut juga bisa, misalkan input type-nya teks atau email. Untuk shadow selektornya, misalkan ada button, kalau di hover, dia akan berubah warna. Nah, kita bisa gunakan button dengan type submit. Kalau di hover itu kalau ada mouse mendekat ya, mouse di atasnya, dia akan berubah warna menjadi ini. Kalau dia posisinya disable akan menjadi ini. Kita tambahkan aja seperti ini. Jadi kalau kita pindah tuh dia warnanya berubah. Kalau kita mouse-nya di atasnya. Jadi ini bagian hover yang ini. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah box ya. Jadi CSS itu dia ada box-box sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di bagian misalkan ini main ya, kontainer ya. Kontainer itu kalau kita styling, misalkan kita kasih border lah ya, 1 pixel solid black. Nah, itu ada kotaknya. Begitu juga dengan H1, semua ada kotak-kotaknya tuh ya. Kalau untuk apa namanya? Untuk debugging bagus gitu ya. Nah, kotak ini bisa kita atur. Ada width-nya, lebarnya, ada panjangnya. Padding itu ada jeda antara jarak misalkan di kontainer nih. Jarak antara ujung sini kontainer sampai ke sini itu ada padding. Kalau margin, jarak antara ini sama yang di luar gitu. Kita nggak akan bahas lebih lanjut ya tentang teknik layout, tapi sekedar pengetahuan aja. Misalkan untuk flexbox itu contohnya ada kita bisa atur apa layoutnya mau kolom, bentuknya kolom atau baris, ya. Terus kemudian atur kontennya seperti apa, apakah rata kiri, rata kanan, tengah dan lain-lain. Eh, ini kita coba tambahkan saja untuk bagian note. Nah, bagian note ini. Tadi kelihatan ya bedanya ya kalau saya komen ini masih seperti ini, urutan dari atas ke bawah, baris ya. Kemudian sekarang udah lebih, tetap masih baris, tapi sudah ada jeda antara header sama konten, sama button, dan seterusnya. Nah, untuk form, kita bisa gunakan grid. Nah, ini adalah salah satu fitur baru juga dari CSS versi 5. Jadi, kita bisa atur menggunakan flex dan kita bisa atur menggunakan grid. Kalau grid di sini lebih sederhana untuk form terutama ya. Jadi, kita kasih tahu bahwa displaynya itu grid, kemudian gap antar gridnya itu satu rem, satu rem. Rem itu adalah satuan di CSS.
biasanya berdasarkan standar kalau teman-teman ini ke setting, kemudian bisa set font size-nya di sini by default itu 16 pixel kan. Jadi satu rem bisa dianggap sebagai 16 pixel. Itu ya. Jadi kita tambahkan form, di sini kita lihat formnya masih seperti ini. Oh, masih ada border ya. Kita hapus dulu bordernya ya. Oke. Kemudian formnya kita tambahkan. Nah, dia sudah menjadi, nah, sudah lebih beraturan. Kalau ini kan masih ke kanan ya. Jadi habis dari judul, terus catatan itu nyambung ke kanan. Kalau sekarang sudah ke bawah. Untuk positioning kita bisa set posisinya berdasarkan relatif dari parent-nya. Absolute itu bebas, kita bisa tentukan sumbunya, top 00 di sini, top 1000 di sini. Jadi kayak sumbu X dan Y. Kalau fix itu eh, bebas gitu ya. Sudah fix, apa namanya, sudah tetap gitu. Oke. Kemudian CSS yang baru juga memperkenalkan istilahnya custom properties atau variabel. Jadi CSS ini sudah bisa variabel. Contohnya ini, saya mau warnanya konsisten daripada saya harus nulis seperti ini terus. Kita simpan aja ke variabel. Simpan ke variabel. Nanti ketika butuh kita bisa ambil nilainya di sini. Jadi kalau misalkan nanti saya nggak suka warnanya mau ganti, tinggal ganti di sini semuanya ikut berubah. Oke, ini H3-nya kita pakai color primary, kemudian buttonnya pakai color light, lalu ini pakai color primary dan kita coba copy aja ya. Root sebaiknya di atas karena biasanya ya root ya yang paling atas gitu. Oke, H3-nya sama, ini H3-nya, nah ini mana H3? H3-nya di sini ada color ini, kemudian di bawah ada H3 lagi nggak? Nah, ini ada dua H3 kan? Yang ini kita hapus saja. Walaupun warnanya tetap sama ya. Karena kebetulan tadi kita setnya sama. Selanjutnya, selanjutnya kita akan eh, copy aja semua sini ya. Bentar. Style form, style heading. Heading udah. Oke, kita kasih make sure lagi ya. Make sure lagi H1 sama H3-nya kita samakan. Jadi kita copy. Terus styling formnya di sini. Ya, tadi ada form grid, ada macam-macam ya. Sampai submitnya juga kita kasih warna, ada fokus dan lain-lain. Jadi formnya kita timpa aja yang ini. Nah, sudah hampir jadi. Tapi yang di atasnya belum ya. Oh, yang ini. Yang ini belum. Kontainernya belum. Di sini. Nah, sudah sedikit eh, berbentuk ya. Form, kemudian eh, selesai. Kurang lebih ya, kurang lebih selesai. Kalau kita solve, yang bawahnya harusnya lebih bagus. Nah, gini. Terakhir, eh, JavaScript itu untuk menghidupkan. Jadi, apa ya, buat interaksi gitu. JavaScript itu ya dynamic language, dia bisa dijalankan di browser, bisa juga di backend. Kemudian eh, kalau kita mau menambahkan bisa inline juga, bisa pakai TypeScript atau bisa pakai eksternal. Di sini saya udah pakai sudah menambahkan file app.js yang bisa kita load di sini seperti ini. Biar terpisah sama seperti CSS tadi ya. Jadi sekarang app.js-nya sudah bisa kita eksekusi, kita cek aja alert. Nah, alertnya sudah muncul. Ini bahaya alert ya, jadi kita hapus saja. Oke. Kalau JavaScript teman-teman bisa baca sendiri, ini cara deklarasi, data types-nya, ini contoh struktur datanya, kemudian fungsi seperti bahasa pemrograman yang lain, lalu ada kondisi, looping, ya, dan lain-lain. Kita juga bisa memanipulasi dokumen.
di sini. Misalkan saya mau formnya itu ditambahkan class name-nya atau kontainernya kita ambil gitu ya. Eh, Selektor kayak seperti CSS tadi. Kemudian kita bisa ganti color-nya, bisa bikin disable, enable, dan lain-lain. Kita bisa bikin sendiri juga programmatically tanpa harus menggunakan HTML gitu. Kita bisa kalau button diklik maka melakukan apa? Itu juga bisa. Kalau form disubmit, maka melakukan apa? Tentu save data dan lain-lain ya. Ada banyak eventnya, teman-teman bisa baca yang berhubungan dengan asynchronous programming juga. Kalau misalkan kita mau ambil data dari third party, dari API, kita bisa lakukan seperti ini untuk menunggu hasilnya, baru kemudian dijalankan atau ditampilkan. Oke, ini ada beberapa best practice, silakan dibaca sendiri aja. Nah, untuk aplikasi catatan sendiri ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Yang pertama adalah menghandle submit button. Ini contoh aja ya, menghandle submit button. Jadi, di sini kita belum simpan data ya. Ini baru contoh aja. Jadi misalkan kalau kita klik, di sini kita harus judul, catatan, kemudian kategorinya kita harus pilih. Dan ketika diklik, maka yang terjadi adalah dia akan mengganti tulisan simpan ini menjadi menyimpan, kemudian disable, nggak bisa diklik ya. Lalu setelah 2,5 detik, 2500 milisecond, maka akan kembali ke state awal yaitu tombol simpannya kembali enable. Itu untuk JavaScript. Kemudian kita perlu siapkan juga beberapa kita tampung ya judul dan catatan dan kategori ke dalam satu variabel seperti ini dan kemudian kita siapkan new node-nya untuk kemudian nanti disimpan. Misalkan kita taruh di sini. Tapi belum, ini kita belum menyimpan ya. Jadi baru hanya menyiapkan aja. Oke.